Kembali lagi di The Inspiring, ngobrol bisnis bersama Abu Syauqi. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga nih Abu terkait bagaimana kita membangun mindset kita, kemudian juga cara belajar, dan termasuk di dalamnya ada leadership. Nah ini yang bikin orang sebetulnya tidak memiliki sifat kepemimpinan. Nah itu untuk membangun kepemimpinan itu seperti apa ya Bu ya? Itu kita harus belajar ya. Jadi ada kemampuan kepemimpinan itu ada yang given ya, hadiah langsung dari Allah SWT. Ada yang memang harus dilatih. Dan orang tidak boleh menyerah. Banyak buku-buku seperti buku bagaimana cara mempengaruhi orang, mencari teman dan mempengaruhi orang lain. Itu buku favorit Abu. Gitu. Nah, Abu pernah kasih sama seseorang yang dia jualan. Setelah baca buku itu dan dipraktekkan, meningkat berkali lipat. Disebut aja dia Ratu Closing. Ratu Closing? Karena closing lagi. Gara-gara buku itu. Jadi gimana cara menyikapi orang, ya, people skill, ya, kita belajar. Ya, kan ada orang yang baru ketemu hangat, gitu. Orang itu senangnya menegur orang lain, ya. Ada orang yang tidak pernah menegur orang lain. Itu saya katakan leadership harus dipelajari. Abu aslinya adalah orang yang tidak suka nanya orang lain duluan. Jadi orang tidak yang ramah. Iya, tapi saya belajar. Oke. Ya, untuk menjadi seorang pemimpin. Karena dasarnya pengusaha bisnis itu adalah kepemimpinan. Iya, kalau saya bisa membuat orang-orang cerdas betah dengan saya, orang yang kerjasama dengan saya puas dan tidak mau meninggalkan saya, kan saya jadi kaya. Gitu aja ya. Simpel sekali. Tapi kalau ngomongin pertanyaan-pertanyaan ini sudah masuk juga, kita masuk ke Q&A kita. Ini dia. Baik Abu, kita akan langsung membacakan beberapa list pertanyaan yang sudah masuk terkait bisnisnya. Ada ini siapa ini? Safitri Nur Halimah ya. Abu mau bertanya nih, Safitri di Bandung, bagaimana cara menguatkan tekad dan mindset kita, karena terkadang orang-orang sekitar selalu berkomentar buruk tentang bisnis kita, bahkan seuzon terhadap bisnis kita. Nah ini banyak nih omong ketika kita membangun sesuatu diomongin sama orang lain, akhirnya ngedrop lagi. Kira-kira seperti apa nih Bu? Iya, jadi saya katakan itu memang sudah begitu hukumnya ya. Makanya tadi bagaimana kita menguatkan mindset dan tekad kita. Saya ditanya, bagaimana caranya Bu saya supaya saya sukses seperti Abu, seperti si Fulan. Bagaimana kita itu cara? Berbeda tiap orang. Tetapi kita harus bertanya tuh, kenapa? Kenapa kita? Itu yang menguatkan tekad. Kenapa saya harus sukses bisnis? Gitu. Tapi kalau bagaimana saya misalkan punya perusahaan properti, belum tentu Anda cocok properti. Jangan tanya bagaimana Abu sukses berbisnis properti itu. Saya ingin contoh, belum tentu sama. Betul nggak? Karena caranya juga berbeda. Iya, tapi kenapa? Ya, atau kenapanya itu kita harus sukses? Itu harus dijawab, itu yang menguatkan tekad. Misalkan, saya ingin menjadi orang kaya karena kenapa? Saya tidak mau membuat anak istri saya jadi menderita. Saya juga ingin berbagi dengan orang lain, gitu. Ingin berbagi dengan orang dan seterusnya. Itu yang kemudian menguatkan tekad saya, dan saya tidak pernah mau menyerah ketika rugi, gagal dan gagal. Itu makanya jawab dulu nih Bu Fitri, tekad kita apa, mengapa kita harus berbisnis, itu jawab. Harus ada motivasi berarti. Iya, tumbuh motivasi. Kalau saya dari kecil, sejak umur 20-an, itu saya ingin menjadi orang super kaya. Itu. Pernah saya ngapain aja coba? Nyupir angkot, pernah. Sebelumnya? Iya. Supir angkot? Iya, padahal ayah saya pejabat di BUMN. Paman saya pejabat di BUMN. Saya dikasih jatah untuk kerja di perusahaan itu. Saya nolak. Sampai saya dimusuhi oleh keluarga besar. Karena keluarga besar saya itu karirnya di BUMN. Nah, karena saya dimusuhin, saya harus survive. Sampai saya nyupir angkot. Nggak malu tuh, Abu? Nggak ada malu. Kan, makanya ini yang perlu. Kan sekarang coba, misalkan gini, kita ngelamar, Galih ngelamar ke seseorang. Ketika ngelamar ditanya oleh bapak-bapak, kamu kerjanya apa? Oh saya Pak kerja di BUMN ini. Gitu kan, bangga kan. Padahal misalkan gajinya 30 juta. Terus ditanya oleh calon mertua, yang satu lagi, kamu apa kerjanya? Saya dagang domba Pak. Gitu. Domba keluar gitu kan.
Padahal dia nggak tahu omset kita atau untung kita 100 juta sebulan. Jadi orang itu kan mau lihat apanya. Ya. Nah, kalau saya dulu, kenapa nggak malu? Oh, enggak, karena saya bilang saya ini bukan orang miskin, orang nggak punya uang. Lagi nyupir itu nggak punya uang. Iya. Itu sejak kecil mindset saya sudah terbentuk. Iya. Saya orang nggak punya uang, makanya nyupir angkot, sampai saya punya angkot, sampai umur 27 berdua dengan teman, 7 angkot saya, 1 unit bis. Itu 27 tahun. Umur 27 udah punya angkot, udah punya bis. Iya. Umur Berdua 27 dengan kita kawan. ngapain ya? Itu waktu itu. Nah, jualan kambing, saya ingat aja, bawa mobil sendiri, pinjem punya adik, bawa kambingnya, jual ke teman, anterin. Ya. Dari 1 ekor, nungguin di pinggir jalan, kena hujan. Oh, saya nggak ada malu. Kenapa? Saya bilang ini soal waktu. Soal waktu. Saya akan naik mobil Mercy terbaik serinya. Tapi sekarang saya masih jualan domba. Itu menguatkan. Dan saya umur 37 tahun kebeli Mercy pertama. Wow. Ada Gitu. sebuah proses ya Bu ya yang dilalui, dan yang paling penting adalah mindset kita di awal. Iya. Mindset kita di awal yang artinya bisa membangun seperti sekarang ini. Iya. Baik Abu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di The Inspiring, ngobrol inspirasi bersama Abu Sauke.